Video ini dibuat untuk teman-teman yang mungkin masih bingung akan memilih ataupun melamar CPNS penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian pada penerimaan CPNS tahun ini. Silakan kalian bisa simak apa perbedaannya, mulai dari persyaratan, tahapan tes, kemudian cara pendaftarannya. Semua kita bahas lengkap di video ini agar kalian bisa menjadi acuan dalam memilih formasi apakah penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian. Tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Semangat untuk teman-teman semuanya karena informasi ataupun kabar yang kalian tunggu-tunggu ya, pejuang CPNS khususnya instansi Kemenkumham ini, bahwa Kemenkumham sudah merilis terkait dengan formasi-formasi apa saja yang akan dibuka pada tahun 2024 ini. Mulai dari formasi bisa menggunakan ijazah SLTA sederajat, kemudian ijazah S1, ijazah S2, D3, dan juga termasuk P3K. Nah, kalian bisa simak pada brosur yang ada pada sosial media dari Biro SDM Setjen Kumham. Kalian bisa lihat di sana postingannya untuk teman-teman yang mungkin akan melamar ya, salah satu dari formasi yang ada pada brosur tersebut. Nah, di video ini kita khususkan akan membahas perbedaan terkait dengan formasi yang banyak dilamar ya, khususnya untuk formasi yang bisa menggunakan ijazah SLTA sederajat pada instansi Kemenkumham, yakni formasi penjaga tahanan dan juga formasi CPNS pemeriksa keimigrasian. Nah, dua formasi ini teman-teman tentunya nantinya bisa memilih ya, bisa memilih mau mendaftar formasi penjaga tahanan atau formasi pemeriksa keimigrasian. Tetapi hanya satu, jadi tidak bisa mendaftar dua formasi ini, kalian daftar semua tidak bisa, jadi hanya bisa mendaftar satu formasi saja. Apalagi formasi pemeriksa keimigrasian. Formasi pemeriksa keimigrasian ini terakhir buka pada CPNS atau pengadaan CPNS pada tahun 2021. Sedangkan 2023 CPNS Kemenkumham membuka, tetapi formasinya hanya dibuka formasi penjaga tahanan. Pemeriksa keimigrasian ini tidak dibuka. Pemeriksaan keimigrasian terakhir dibuka itu pada penerimaan CPNS tahun 2021 kemarin dengan jumlah kuota formasi yang dibuka sebanyak 95 orang ataupun 95 kuota formasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan keimigrasian. Nah, tahun ini kita belum tahu berapa kuota formasi yang dibuka, baik khusus untuk penjaga tahanan ataupun khusus untuk pemeriksaan keimigrasian sampai video ini rilis ya. Jadi mungkin kalau nanti ada informasi terbaru, ya pastinya akan saya sampaikan secara berkala terkait dengan perkembangan dari penerimaan CPNS, khususnya formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian ini. Nah, formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian ini merupakan formasi yang masuk dalam naungan ASN ataupun CPNS pusat. Karena dia di bawah naungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, yang mana Kementerian Hukum dan Asasi Manusia ini merupakan salah satu instansi yang akan membuka penerimaan dalam kategori CPNS pusat ataupun dalam periode CPNS pusat. Walaupun nantinya formasi CPNS penjaga tahanan pemeriksa keimigrasian ini akan dibagi ya per kantor wilayah, per daerah, per provinsi, tetapi itu masih masuk di dalam ranah atau naungannya dari instansi Kemenkumham, bukan masuk dalam CPNS daerah. Tetap dia statusnya CPNS pusat. Hanya saja kuotanya saja yang dibagi setiap per kantor wilayah. Kantor wilayah itu artinya perwakilan kantor dari instansi atau dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia yang ada di setiap provinsi ya, seluruh Indonesia. Satu provinsi itu memiliki satu kantor wilayah yang mewakili dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Nah, pada dasarnya CPNS penjaga tahanan dan juga CPNS formasi pemeriksa keimigrasian itu sama ya, jadi tidak ada yang membedakan. Mulai dari persyaratannya, mulai dari tahapan tesnya, kemudian mulai dari cara mendaftarnya itu sama. Jadi tidak ada yang membedakan. Sama halnya dengan kalau tarunanya seperti Poltekkip dan juga Poltekkим. Poltekkip dan Poltekkим itu sama, dari tahapan tes sama, kemudian dari syarat-syaratnya sama, cara daftarnya sama, begitupun dengan pemeriksa keimigrasian dan juga penjaga tahanan. Itu sama, tidak ada yang membedakan. Tetapi ada perbedaan saat nanti penempatan kerjanya atau setelah dinyatakan lulus. Dan kita akan bahas di akhir video cara ataupun yang mana yang lebih dominan
yang bisa kalian pilih, apakah mau penjaga tanah atau pemeriksa keimigrasian. Tapi terlebih dahulu kita akan bahas terkait dengan persyaratan ya dari mendaftar kedua formasi ini. Karena persyaratannya sama, jadi bisa persyaratan ini bisa untuk CPNS formasi penjaga tanah, bisa juga CPNS formasi pemeriksa keimigrasian. Ini acuan tahun 2021, tahun 2023 karena belum ada perubahan sampai sejauh ini. Kalaupun nanti ada perubahan akan saya sampaikan lebih lanjut. Tapi menurut prediksi ya kayaknya tidak ada perubahan mulai dari formasi penjaga tanah, pemeriksa keimigrasian itu mulai dari persyaratan, tahapan dan juga cara pendaftarannya. Nah, yang pertama adalah syarat. Syarat ini terbagi menjadi dua, yakni syarat umum dan juga syarat dokumen. Ya. Yang pertama adalah syarat umum. Syarat umumnya apa? Mulai dari tinggi badan. Tinggi badannya untuk kedua formasi ini minimal untuk pria itu 165 cm ya. Untuk wanita itu minimal 160 cm. Jadi belum ada perubahan sampai sejauh ini. Kemudian untuk syarat usia ataupun umur minimal 18 tahun 0 bulan ketika tanggal mendaftar dan maksimal 28 tahun 0 bulan ketika tanggal pendaftaran dibuka nantinya. Lewat dari itu maka tidak bisa ya, atau 28 tahun 1 hari, 28 tahun 1 bulan itu tidak bisa. Jadi minimal 18 tahun, maksimal 28 tahun untuk mendaftar formasi ini. Nah, untuk yang sudah menikah atau sudah memiliki anak itu boleh mendaftar formasi ini karena tidak ada syarat yang mewajibkan harus lajang atau harus yang belum menikah. Jadi yang sudah menikah, sudah memiliki anak boleh ya mendaftar formasi penjaga tanah dan pemeriksa keimigrasian ini. Selanjutnya adalah teman-teman tidak boleh bertato, tidak ada tato, tidak ada bekas tindik, tidak ada bekas tato juga. Jadi kalaupun kalian memiliki tato atau tindik karena adat ataupun karena agama, minta surat keterangan dari pemangku adat atau pemangku agamanya dan nanti dibawa saat pelaksanaan tes WPFK atau wawancara pengamatan fisik dan juga uji keterampilan. Jadi harus bawa surat kalau kalian memang dinyatakan tindik atau ada bekas tindik, bekas tato ataupun memiliki tato karena adat ataupun karena agama. Nah, yang kedua adalah persyaratan berkas atau dokumen apa saja yang harus kalian siapkan untuk mendaftar CPNS penjaga tanah dan pemeriksa keimigrasian ini. Yang pertama adalah kartu keluarga. Ya. Kartu keluarga ini boleh kartu keluarga yang lama, boleh kartu keluarga yang baru. Tetapi kartu keluarga ini tidak perlu kalian scan nantinya, tidak perlu kalian upload. Tetapi dibutuhkan. Saat apa dibutuhkan? Saat melakukan proses pendaftaran pada laman sscsn.bkn.go.id. Karena di kartu keluarga tersebut yang dibutuhkan adalah nomor kartu keluarga kalian. Jadi nomor kartu keluarga kalian itu akan kalian lakukan atau kalian masukkan saat proses pendaftaran. Jadi yang pertama adalah kartu keluarga. Kedua adalah KTP ya, e-KTP atau elektronik KTP. Bedakan antara e-KTP dengan KTP digital. KTP digital itu KTP yang sekarang diakses menggunakan aplikasi di HP. Tapi kalau elektronik KTP itu KTP yang ada pada di pegang kalian berbentuk kartu ya, berbentuk kartu itu namanya elektronik KTP karena sudah tersinkronisasi secara elektronik ya. Jadi itu yang digunakan e-KTP. Bagi yang belum ada KTP atau baru berumur 18 tahun bisa menggunakan surat perekaman telah melaksanakan perekaman e-KTP dari Disdukcapil. Bisa menggunakan surat itu. Dan kemudian yang ketiga, jika teman-teman mendaftar di luar dari wilayah kantor atau di luar dari kantor wilayah sesuai dengan alamat KTP kalian yang mendaftar, wajib kalian membuat surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili itu buatnya di wilayah sesuai dengan tempat kalian ingin mendaftar, bukan sesuai dengan alamat KTP di mana kalian lahir atau berasal. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalnya kalian KTP Jawa Timur, tetapi mau mendaftar di Kanwil Jawa Barat, artinya kalian harus buat surat keterangan domisili di wilayah Jawa Barat. Buatnya di mana? Di kantor kepala desa ataupun kantor kelurahan. Tanda tangannya harus kepala desa atau harus lurah yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, selanjutnya yang keempat adalah ijazah ya. Nah, ijazah ini yang kalian butuhkan adalah ijazah S1 sederajat. Walaupun kalian sudah memiliki ijazah S1, ijazah diploma, ijazah D3, D4 atau magister S2 ya, tetap kalau mau melamar formasi ini wajib kalian harus
mengunggah ataupun mengupload menggunakan ijazah SLTA sederajat. Ijazah SLTA sederajat itu terdiri dari ijazah SMA, ijazah SMK, ijazah madrasah aliyah, dan juga paket C. Ada yang bilang, Bang, ijazah SMK bisa nggak? Bisa, karena kan ijazah SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas. Artinya sekolah lanjutan yang setara dengan tingkat atas itu apa? Ya artinya sekolah SMA, SMK, madrasah aliyah, dan juga paket C. Semua jurusan bisa. Jurusan bahasa Inggris, otomotif, jurusan bahasa Indonesia, IPA, IPS, semua bisa ya mendaftar. Kemudian transkrip nilai yang kelima. Transkrip nilai itu di mana? Transkrip nilai itu berada di belakang ijazah. Jadi tabel nilai yang ada di belakang ijazah itu itulah namanya transkrip nilai. Tetapi terkadang ada sekolah seperti madrasah aliyah atau paket C atau misalnya SMK itu terpisah transkrip nilainya. Ya bisa diupload juga. Jadi transkrip nilai SKHU itu masuk transkrip nilai, belakang ijazah juga termasuk transkrip nilai. Jadi bisa kalian gabungkan, combine, nanti di scan-nya SKHU sama transkrip nilai belakang ijazah kalian gabungkan menjadi satu file PDF, nggak apa-apa, boleh kalian upload. Yang penting dalam transkrip nilai tersebut mencantumkan nilai ya, entah itu nilai raport, entah itu nilai UN ya, entah itu nilai ujian sekolah. Nah, ada tabel nilainya. Itu yang dimaksud dengan transkrip nilai. Yang keenam adalah pas foto. Pas foto ini berlatar belakang merah ya, latar belakang merah. Kemudian bajunya pas foto tahu ya setengah badan, artinya setengah badan itu namanya pas foto. Untuk bajunya adalah putih polos, sebaiknya putih polos, tidak ada motif, tidak ada corak, baju putih polos pakai kerah lengan panjang ya. Nah itu sebaiknya menggunakan pas foto seperti itu. Atau yang ingin menggunakan blazer, jas, dasi misalnya, itu boleh. Untuk wanita yang tidak mengenakan hijab, itu silakan rambutnya dirapikan. Asalkan kalau bisa wajib ya, bukan kalau bisa telinganya itu kelihatan. Yang mengenakan hijab silakan sesuaikan. Sebaiknya hijabnya berwarna hitam, ya. Jangan berwarna yang lain, merah, kuning ya. Itu tidak disarankan karena ada beberapa kasus dari beberapa kanwil itu menggugurkan. Jadi sebaiknya cari aman saja. Nah, kemudian berkas yang ketujuh adalah akte lahir ya. Nah, akte lahir ini wajib kalian lampirkan juga, wajib kalian upload nantinya. Akte lahir ini yang berbentuk terbaru seperti file seperti kertas putih ya, itu bisa. Atau yang lama ya, akte lahir berbentuk lama warna biru itu juga bisa. Jadi tidak masalah. Mau yang versi lama, versi baru juga bisa, asalkan ada akte lahir ini. Wajib dikeluarkan dari Disduk Capil, bukan yang dikeluarkan dari rumah sakit, bukan dari puskesmas, bukan dari bidan atau dokter. Wajib dari Disduk Capil yang mengeluarkan akte lahir kalian ini. Kemudian yang selanjutnya adalah surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat ini juga dilampirkan. Dalam surat keterangan sehat ini kalian buatnya di rumah sakit umum daerah, bisa di rumah sakit Polri, bisa di rumah sakit TNI. Tidak boleh ya, acuan 2023 banyak yang gugur, tidak boleh dikeluarkan dari puskesmas, dikeluarkan dari klinik, itu tidak boleh dan tidak disarankan. Karena akan mengakibatkan kalian gugur. Rumah sakit umum juga jangan, sebaiknya rumah sakit daerah ya, rumah sakit daerah, jangan rumah sakit yang swasta. Karena rumah sakit ini ada yang daerah, ada yang swasta, walaupun rumah sakitnya rumah sakit umum. Jadi itu ketentuan surat sehat. Surat sehat ini harus ada kop suratnya, harus ada barcode atau tanda tangan dokter ya, dokter yang memeriksanya. Dalam surat sehat ini harus tercantum tinggi badan dan juga berat badan. Jadi harus ada cantum tinggi dan berat badan. Untuk keterangan dalam surat sehat ini ya bebas, mau mendaftar CPNS bisa, mau sebagai syarat melengkapi berkas CPNS Kemenkumham juga bisa. Jadi tidak ada ketentuan khusus dalam keterangan surat sehat ini. Nah, berkas yang terakhir adalah surat lamaran dan juga surat pernyataan. Surat lamaran dan surat pernyataan ini nanti disiapkan oleh instansi Kemenkumham yang bisa teman-teman download di laman csn.kemenkumham.go.id. Tapi mendaftar ataupun mendownloadnya ini atau suratnya ini baru tersedia ketika CPNS sudah dibuka. Kalau sekarang kalian akses laman CSN Kemenkumham, for video ini dibuat, itu belum ada ya. Kalaupun ada itu format yang lama. Jadi pastikan ada format terbaru. Dan juga tunggu dan lihat secara berkala perkembangannya. Kalau CPNS Kemenkumham atau CPNS sudah dibuka, maka Kemenkumham akan merilis terkait dengan surat lamaran, surat pernyataan ini yang bisa kalian akses, bisa kalian download di laman csn.kemenkumham.go.id. Surat lamaran ini dan pernyataan itu bisa diisi, kalau tahun kemarin bisa
dengan tulis tangan diisi, bisa juga dengan langsung diketik ya. Kemudian kalian upload juga menggunakan elektronik materai atau e-materai. Tidak boleh lagi materai fisik yang sekarang. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ya, semua berkas ataupun dokumen ini harus kalian scan. Jadi scan-nya itu berbentuk file. Bisa kalian scan di tempat fotokopian, bisa juga kalian scan menggunakan HP melalui aplikasi seperti Cam Scanner atau aplikasi lainnya. Tapi pastikan saat men-scan dokumen ini harus jelas dan terbaca. Jadi jangan sampai saat kalian upload nanti tidak terbaca oleh panitia verifikator ya, ataupun blur. Hasil itu bisa menyebabkan kalian gugur. Dan juga untuk berkas ini juga wajib berkas asli, bukan berkas hasil dari fotokopi, bukan juga berkas hasil dari legalisir. Wajib berkas asli. Ada yang bertanya, kalau untuk akte lahir kan kalau diupload itu kan berbentuk putih, nanti takutnya dikira panitia akte lahir itu hasil dari fotokopian. Panitia juga mengikuti perkembangan. Panitia juga tahu mana yang fotokopi, mana yang hasil legalisir, mana yang berkas asli. Dan juga kalau bentuk sekarang akte itu berbentuk putih, ya panitia juga tahu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Kalian itu jangan beranggapan, oh ini nanti dikira panitia seperti fotokopian. Ya panitia juga tahu ya. Dan verifikator ini juga tahu sudah diberitahu bahwa akte yang baru ini ya berbentuk seperti fotokopian. Itu tidak jadi masalah untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi itu persyaratan ya, persyaratan dari mendaftar CPNS Penjaga Tahanan dan Pemeriksaan Keimigrasian. Kemudian kita ke tahapan tesnya. Tahapan tesnya ini sama juga antara formasi pemeriksaan keimigrasian dan penjaga tahanan ini. Yang pertama pendaftaran online. Pendaftaran online ini dilakukan atau dimulai atau bisa kalian laksanakan di laman milik BKN, ya, di laman SCSN bkn.go.id. Nanti di sana kalian diminta untuk membuat akun, kemudian mengisi data diri, kemudian login dan memilih formasi ya. Nah, formasi inilah nanti di sini kalian bisa memilih apakah mau mendaftar CPNS Penjaga Tahanan atau CPNS Pemeriksaan Keimigrasian. Nah, disinilah kalian bisa memilih. Jadi mendaftarnya sama, mendaftarnya melalui laman SCSN bkn.go.id. Kemudian pendaftaran ini baru bisa dilakukan ketika dinyatakan oleh Kemenpan RB dan BKN dibuka. Kalau CPNS belum dibuka, kalian belum bisa melakukan pendaftaran walaupun instansi Kemenkumham sudah merilis terkait dengan formasinya, terkait dengan kuotanya, persyaratannya mungkin sudah dirilis ya. Tetapi pendaftaran baru bisa dilakukan ketika BKN dan Kemenpan RB menyatakan pendaftaran sudah dibuka, sudah ada jadwal pendaftarannya. Baru pendaftaran bisa dilakukan mulai dari pembuatan akun dan memilih formasi hingga upload dokumen. Setelah proses pendaftaran, kalian tinggal menunggu apakah lolos atau tidak ke tahapan berikutnya ya. Pengumumannya tersebut juga akan diinfokan di laman CSN Kemenkumham.go.id atau di akun SCSN kalian. Kalau dinyatakan lulus, maka melaju ke tahapan berikutnya yakni tahapan tes SKD-CAT. Tes SKD-CAT ini dilaksanakan sesuai dengan wilayah teman-teman mendaftar. Sesuai di kanwil mana kalian mendaftar. Kalau kanwil di Banten, berarti kalian nanti tes KDCAT-nya akan diinfokan oleh panitia ya, atau kanwil Banten tersebut, kalian di mana, hari apa, sesi berapa, jam keberapa ya. Jadi untuk tes KDCAT ini dilaksanakan di kanwil sesuai dengan tempat kalian mendaftar. Nah, setelah lolos SKD-CAT maka lanjut tahapan selanjutnya atau tahapan terakhir yakni tes SKB atau tes seleksi kompetensi bidang. Tes SKB ini terdiri dari dua, tes kesemaptaan plus ukur tinggi badan dan tes WPFK. Tes kesemaptaan dan ukur tinggi badan ini dilaksanakan dalam 1 hari ya. Nah, di sana kalian nanti akan melaksanakan tes semapta seperti lari 12 menit, kemudian pull up, kalau wanita itu chinning, sit up, push up, dan juga sateran. Dan terakhir dilaksanakan ukur tinggi badan. Jadi ukur tinggi badan ini dilaksanakan pada saat tes kesemaptaan. Nah, sebelum melaksanakan tes SKB yang kedua, yakni WPFK, wawancara pengamatan fisik dan uji keterampilan di lain hari. Jadi di SKB ini 2 hari ya, 1 hari kesemaptaan, 1 hari WPFK. Nah, sebelum WPFK wawancara tadi, yang tidak memenuhi syarat tinggi badan pada tes kesemaptaan tidak bisa lanjut ke tahapan WPFK. Jadi gugur ya, gugur. Karena mungkin saat kalian mengupload surat pada laman SCSN, surat kesehatannya itu tinggi badannya dimanipulasi. Alhasil saat pengukuran secara real, secara langsung tes kesemaptaan
itu ketahuan bahwa tinggi badannya tidak memenuhi persyaratan. Nah, maka walaupun nilai semapta kalian besar, kalian lulus SKDCAT, tapi tinggi badan kalian tidak mencukupi, tidak ada yang namanya toleransi. Kalian tetap digugurkan, kemudian tidak diikutkan ke tes WPFK. Nah, kalau tinggi badan mencukupi, ya kalian lanjut ke WPFK. Walaupun nilai semapta kalian mungkin pull up kurang, ya, kemudian sit up-nya mungkin kalian cuma dapat 1, ya nggak masalah, karena nilainya kan akumulatif di akhir, akan di combine atau dikumpulkan sekali. Dengan catatan pada saat kesemaptaan, tinggi badan kalian memenuhi persyaratan. Dan lanjut ke tahapan berikutnya, yakni WPFK, atau wawancara pengamatan fisik dan uji keterampilan. Tes WPFK ini biasanya dilaksanakan di kantor wilayah dari masing-masing kanwil sesuai dengan kalian mendaftar. Nah, tes wawancara atau WPFK ini dimulai dengan tes pengamatan fisik. Jadi pengamatan fisik bukan tes kesehatan. Banyak yang bertanya, Bang, saya ada parikokel, saya ada parises, saya ada matanya minus. Ya, itu tidak diperiksa, ya. Itu tidak diperiksa. Kalian pakai kacamata mata minus nggak jadi masalah karena pengamatan fisik. Pengamatan fisik yang dilihat apa? Tato, tindik, ya. Kemudian mungkin kalian ada bekas patah tulang, ditanya penyakit dan sebagainya, ya. Hanya fisik luar atau pengamatan fisik secara luar, tidak mendalam seperti tes Taruna, Polri atau TNI. Jadi tidak ada yang namanya tes kesehatan. Setelah nanti ditanya pengamatan fisik, lanjut ke tes wawancara. Tes wawancara ini kalian akan dihadapkan dengan biasanya 2 atau 1 orang pewawancara, kemudian melakukan sesi wawancara. Nah, wawancara ini yang terpenting kalian mengetahui ya, tupoksi ataupun tugas kalian. Kalau yang mendaftar pemeriksa keimigrasian, setidaknya kalian bacalah ya, pemeriksa keimigrasian itu sepengetahuan kalian saja. Kerjanya bagaimana, kemudian siapa mungkin nama Menteri Hukum dan HAM-nya, karena kan masih di bawah naungan Kemenkumham ya, kemudian tugas-tugasnya apa saja, bidang-bidangnya apa saja. Nah, kalian harus mencari tahu ya, setidaknya ada gambaran lah dengan formasi yang kalian lamar. Begitupun dengan penjaga tahanan. Penjaga tahanan itu apa, tugasnya bagaimana ya. Untuk yang pertanyaan lainnya sebenarnya mengalir saja, tergantung apa yang kalian jawab. Ya terkadang itulah ya secara otodidak, ya, secara tidak konsep, tidak ada konsep. Jadi apa yang kalian jawab terkadang itulah yang ditanyakan oleh tim pewawancara. Nah, setelah selesai kalian melaksanakan wawancara, biasanya pewawancara nanti akan meminta kalian untuk menampilkan keterampilan yang kalian miliki. Keterampilan yang kalian miliki ini bebas, semua keterampilan apa saja bisa kalian tampilkan. Tidak hanya sebatas silat, tidak hanya sebatas bela diri, tidak hanya sebatas PBB ya, paskibraka itu tidak hanya sebatas itu. Bisa dalam bidang musik, bermain musik bisa. Dalam bidang olahraga, kalian renang misalnya, sepak bola, voli, ya, atau badminton itu bisa. Atau dalam bidang keagamaan, ya, seperti membaca Al-Quran, ya, tilawah, kemudian ceramah, ya, atau dalam bidang public speaking, seperti misalnya kalian membawa acara, ya, atau MC, itu bisa ditampilkan. Semua keahlian yang kalian miliki itu silakan ditampilkan, tidak ada batasannya. Hanya saja terkadang ada waktu, ya, terkadang maksimal hanya 5 menit diberikan waktu. Dan 5 menit atau kalau bisa sesingkat mungkin kalian cara menampilkannya itu bagaimana. Contohnya kalau misalnya ingin menampilkan renang misalnya ya. Nah, keterampilan renang ini kan nggak mungkin kalian bawa kolam renangnya. Karena semua properti yang dalam kalian melaksanakan tes uji keterampilan itu kalian siapkan sendiri, panitia tidak menyiapkan. Kalau kalian ingin bermain gitar, ya gitarnya bawa sendiri. Kalian ingin bermain badminton, ya raketnya sama bolanya bawa sendiri. Kalian ingin bermain misal catur ya, bisa bawa catur sendiri, tidak siapkan oleh panitia. Nah, tinggal kalian cara mengemasnya bagaimana untuk penampilan ini ya. Sesingkat mungkin kalau bisa memukau. Nah, contohnya tadi seperti renang. Renang tidak mungkin kalian bawa kolamnya ke tempat tes ya. Jadi caranya bagaimana? Mungkin mempraktekkan beberapa gaya dalam olahraga renang itu bagaimana. Kemudian kalau catur kan lama kalian kalau mau main. Mungkin kalian bisa menerapkan misalnya 3 langkah mati atau 3 langkah bisa mengalahkan orang lain. Nah, itu kan adalah sebuah trik yang bisa kalian tampilkan. Nah, jadi cara kalian mengemas tes keterampilan ini bagaimana agar dapat memukau dan tentunya dapat memberikan kalian nilai yang besar pada tes uji keterampilan ini. Kalau nggak ada keterampilan bagaimana? Ya nggak jadi masalah, tapi nilainya kan nggak ada. Sayang sekali, karena keterampilan ini salah satu tahapan tes. Kalau kalian nggak menampilkan, ya tidak ada nilainya. Karena itu akan mengurangi untuk nilai akumulasi di akhir nanti pada saat kalian
penentuan lolos CPNS atau tidaknya. Nah, bagaimana dengan masalah sertifikat? Apakah wajib? Piagam juga apakah wajib? Piagam sertifikat bukan menjadi syarat mendaftar CPNS, formasi penjabatan dan pemeriksaan keimigrasian. Kalau kalian ada sertifikat atau piagam kejuaraan perlombaan pelatihan, bisa kalian bawa ya. Bawanya saat kapan? Saat tes wawancara dan uji tampilan. Kalian bisa tunjukkan kepada pewawancara nanti pada panitia bahwa kalian ada sertifikat sebagai penunjang keterampilan kalian. Nah, siapa tahu dengan sertifikat ini atau piagam yang kalian miliki ini menjadi nilai tambah, nilai plus ya bagi pewawancara, bagi panitia untuk memberikan nilai yang lebih. Nah, jadi itu tujuannya, bukan wajib. Kalau tidak ada nggak jadi masalah. Ya. Tidak wajib juga untuk sertifikat atau piagam ini. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan antara formasi penjabatan pemeriksaan keimigrasian ini bedanya saat penempatan kerjanya nanti. Jadi kalau CPNS penjabatan itu setelah lulus nanti penempatannya bisa di lapas, bisa di rutan, bisa di LPKA atau lembaga pemasyarakatan khusus anak atau LPP lembaga pemasyarakatan perempuan atau rubasan atau juga bisa diperbantukan di kantor wilayah. Tetapi kalau pemeriksaan keimigrasian ini penempatannya nanti bisa di Rudenim ya. Rudenim itu seperti lapas, tetapi Rudenim itu isinya adalah orang-orang yang orang-orang mancanegara atau orang luar atau bule ya yang akan dideportasi ke luar negeri menuju ke negaranya masing-masing. Nah, itu Rudenim. Atau bisa di kantor imigrasinya. Kemudian bisa di pos perbatasan, bisa di bandara, bisa di pelabuhan ya. Nah, itu penempatannya kalau kalian mendaftar pemeriksa keimigrasian. Kalau penjabatan tadi seperti lapas, rutan dan juga rubasan, LPKA, juga LPP. Nah, jadi itu yang membedakan hanya sebatas tempat penempatan tugasnya saja antara formasi penjabatan dan pemeriksaan keimigrasian. Nah, kemudian ada yang bertanya, kira-kira SKCK surat bebas narkoba ini dibutuhkan atau tidak? Nah, sekali lagi bukan persyaratan. SKCK bukan persyaratan, surat bebas narkoba bukan persyaratan. Dimintanya nanti setelah kalian lolos. Setelah kalian lolos tes CPNS ya, baru nanti diminta SKCK, kemudian surat bebas narkoba sebagai pelengkap berkas untuk pengajuan NIP CPNS. Jadi kalau untuk pendaftaran di awal itu tidak diperlukan. Nah, kemudian ada yang bertanya juga, kira-kira katanya imigrasi ini harus bisa bahasa Inggris atau ada tes bahasa Inggrisnya. Nah, sekali lagi tidak ada tes bahasa Inggris, tidak ada mewajibkan kalian harus bisa bahasa Inggris untuk mendaftar pemeriksaan keimigrasian ini. Jadi kalau ada info yang bilang kalian harus wajib bisa bahasa Inggris, kalian ada tahapannya tes bahasa Inggris, nah itu hoax ya. Sampai sejauh ini Kemenkumham belum merilis tahapan pemeriksaan keimigrasian ini harus ada atau harus bisa bahasa Inggris. Jadi tidak ada tahapannya, tidak mewajibkan. Tapi kalau kalian bisa bahasa Inggris, karena kan nanti pemeriksaan keimigrasian ini kan akan di pos batas ya di bandara. Karena kan kalau di bandara internasional kan kadang ada dari orang luar. Nah, kalau bisa bahasa Inggris ini ya diutamakan saat tes wawancara nanti menjadi nilai positifnya. Karena mau bagaimanapun seorang yang menjadi pemeriksa keimigrasian nanti lulus tes CPNS pemeriksa keimigrasian itu akan menghadapi bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi masyarakat luar negeri, mancanegara juga. Jadi sebisa mungkin pasti ataupun bisa ya berbicara bahasa Inggris. Nah, jadi itu ya untuk pengenalan awal perbedaan dari formasi penjabatan dan pemeriksaan keimigrasian. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan video yang saya buat ini sebagai acuan apakah kalian mau mendaftar formasi penjabatan atau pemeriksaan keimigrasian. Silakan kalian bisa memilih dari sekarang dan nanti tunggu informasi perkembangan selanjutnya. Kalau sudah rilis kuotanya persyaratan terbaru akan saya buatkan video lagi, tapi ini sebagai panduan awal untuk kalian memilih formasi penjabatan atau pemeriksaan keimigrasian yang ingin kalian daftar pada CPNS tahun 2024 ini. Semoga membantu dan untuk persiapan tes CPNS kelas bimbingan belajar masih buka, silakan bisa kalian daftar, bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa langsung DM ke Instagram aku Miumri dan aku tunggu pastinya kita belajar bersama. Semangat persiapan untuk teman-teman semuanya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.